Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Berita Babelan. Hari ini ngonten lagi setelah 2 hari tidak ngonten membahas timnas Indonesia. Di sini hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Iya, hari Jumat menjelang akhir tahun. Di sini setelah Sintayong belum bisa atau gagal melangkah ke fase Piala AFF di semifinal setelah gagalnya Indonesia di Piala AFF. Di sini banyak informasi-informasi tentang ya plus minusnya Sintayong. Ada yang nggak suka itu langsung menyerang Sintayong gara-gara Piala AFF itu gagal. Sintayong itu diserang orang-orang yang tidak suka dengan prestasi-prestasi yang sudah diciptakan Sintayong pada tahun 2024. Di sini Bapak Sumarji mengatakan bahwa dengan tegas menyatakan bahwa ketidaksetujuan terhadap seruan pemecatan Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Seruan ini mencuat setelah kegagalan tim Indonesia di Piala AFF 2024. Menurut manajer timnas Indonesia, tuntutan tersebut tidak berdasar tetapi juga mengalihkan tanggung jawab secara tidak adil kepada pelatih dan ketua umum PSSI. Ini saya kutip dari wawancara yang disiarkan di Nusantara TV pada hari Senin 23 Desember 2024. Jika ada yang meminta mempertanggungjawaban dari Sintayong atas hasil Piala AFF 2024, itu sama sekali salah sasaran. Menurutnya, keputusan strategis untuk mengutamakan pemain muda adalah bagian dari visi jangka panjang, bukan semata-mata untuk mengejar prestasi yang instan. Pak Sumarji juga menegaskan bahwa kritik terhadap atau kritik yang berlebihan kepada pelatih maupun ketua umum PSSI Bapak Erick Thohir seolah-olah mengabaikan konteks dan tujuan sebenarnya dari partisipasi Indonesia di turnamen tersebut. Kita harus memahami sejak awal tidak ada target yang tinggi yang dibebani kepada timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2024. Saya sudah berulang kali menegaskan bahwa kritik yang menyudutkan seperti ini adalah salah alamat dan tidak tepat. Ia pun menghimbau semua pihak tetap memberi dukungan penuh kepada Sintayong dan Bapak Erick Thohir. Bapak Sumarji juga mengingatkan bahwa pencapaian tim harus dilihat dari sudut pandang yang luas, termasuk keberanian memberi kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di panggung internasional. Kalau kita tengok teman-teman itu dari awal tahun 2024, kita flashback sebentar dulu di awal tahun 2024, tepatnya pada dimulai bulan Januari. Ini timnas Indonesia di bulan Januari melakukan perjalanan mereka di turnamen Piala Asia 2024. Timnas Indonesia masuk di grup D. Mereka finish di peringkat ketiga di bawah Irak dan Jepang. Namun timnas Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia dengan status salah satu dari 4 tim peringkat ketiga yang terbaik. Memang dari pertandingan selanjutnya di 16 besar Indonesia harus mengakui Australia dengan skor 1-4. Di bulan Februari timnas Indonesia berganti ajang pertempuran. Mereka tak bertarung di atas lapangan, tetapi timnas Indonesia itu bertarung secara daring, yaitu skuad merah putih ikut bermain di AFC Asian Cup 2024 di Qatar. Timnas Indonesia yang digawangi oleh 3 pemain yaitu Rizky Febian, Elga Cahya, dan Akbar Paudi. Di laga leg pertama Indonesia menang 3-2 melawan Jepang via adu penalti. Di leg kedua Indonesia menang 1-0 dan mencetak sejarah
pertama kali Merah Putih juara di ajang tersebut. Di bulan Maret, Timnas Indonesia berlaga di lapangan lagi. Kali ini skuad Sintayong bertempur di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di ronde kedua. Indonesia masuk di grup F bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan berduel melawan Vietnam pada bulan Maret, pertama di kandang dan kemudian di kandang Vietnam. Indonesia menang 1-0 di kandang Indonesia dan menang 3-0 di kandang Vietnam. Di bulan April, Timnas Indonesia kembali berlaga. Kali ini Garuda berlaga di Piala Asia U23. Skuad Merah Putih itu lolos dari grup A sebagai runner-up. Mereka mengalahkan Australia dan Jordania, cuma kalah dari Qatar yang berada di peringkat pertama. Indonesia melaju ke perempat final. Di sini membuat kejutan mengalahkan Korea Selatan dengan adu penalti. Lalu Indonesia di semifinal kalah melawan Uzbekistan dengan skor 2-0. Ini yang pertama kali Indonesia lolos ke babak semifinal di turnamen tersebut. Ini pelatihnya juga Sintayong. Di bulan Mei, setelah gagal meraih di tiket Olimpiade 2024, ini ada playoff di Olimpiade melawan Guinea U23. Sayangnya Indonesia kalah 0-1 berkat gol penalti Moriba. Pada laga tersebut diwarnai kontroversi. Sintayong di kartu merah oleh wasit asal Prancis, Francois Litexir. Ini juga kontroversial wasitnya. Kita lanjut di bulan Juni. Pada bulan Juni Indonesia mendapatkan kabar baik. Mereka lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ini adalah merupakan pertama kalinya Indonesia lolos, dan skuad Merah Putih sukses menjadi runner-up grup F di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Mereka finish di bawah Irak. Timnas Indonesia juga mendapatkan kepuasan tambahan. Indonesia juga sukses mengalahkan Vietnam dan Filipina. Masing-masing mereka itu finish di posisi ketiga dan keempat. Indonesia akhirnya masuk di grup C di ronde ketiga. Di bulan Juli, Timnas Indonesia senior ini istirahat dan ada Timnas Indonesia U19. Mereka bermain di ASEAN Cup U19 Championship 2024 atau Piala AFF U19 2024. Awalnya Indonesia finish di pucuk grup A usai mengungguli Kamboja, Timor Leste, dan Filipina. Kemudian Indonesia masuk semifinal mengalahkan Malaysia dengan skor 1-0 dan di final mengalahkan Thailand dengan skor 1-0. Ini merupakan kemenangan perdana setelah 2011. Ini terakhir Indonesia menang dan sukses menjuarainya. Di bulan Agustus, Timnas Indonesia ikut turnamen di Korea Selatan, namanya Seoul Art Youth Cup 2024. Ini Timnas Indonesia U20 di bawah Indra Safri sempat membuat kejutan mengalahkan Argentina U20 dengan skor 1-0. Tetapi Indonesia juga kalah melawan Korea Selatan dan akhirnya skuad asuhan Indra Safri cuma finish sebagai juru kunci. Kita lanjut di bulan September. Di bulan September Indonesia timnas senior rehat. Ini skuad Indonesia kembali terjun ke dunia maya di ajang FIFA Football Manager. Tim e-sport Indonesia akhirnya mencatatkan prestasi yang gemilang. Mereka berhasil juara di final. Indonesia mengalahkan Jerman. Indonesia menang dengan skor 8-2. Ini merupakan prestasi pertama kali untuk e-sport di FIFA eFootball Manager. Di bulan Oktober, Timnas Indonesia kembali di pertandingan di ronde ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Mereka akan menghadapi lawannya Timnas Bahrain. Skor akhir yaitu 2-2.
Harusnya Indonesia itu bisa menang, tetapi ada kontroversi wasit. Bahrain bisa menyamakan kedudukan skor 2-2 karena wasit mengulur waktu hingga 90 plus 9 menit wasitnya, yaitu Ahmed Alkaf, dan mendapat cacian dari warganet Indonesia. Sementara di timnas U17 mendapatkan kabar positif. Di bulan itu mereka mendapatkan tiket lolos ke Piala Asia U17 2025. Di bulan November Indonesia kembali ke kualifikasi Piala Dunia. Mereka mengajar Arab Saudi dengan skor 2-0, tetapi di pertandingan sebelum Arab Saudi Indonesia kalah dengan skor 0-4, yaitu melawan Jepang. Masih di bulan yang sama, timnas Indonesia pentas di Piala AFF Futsal 2024. Indonesia juara di babak final mengalahkan Vietnam dengan skor 2-0. Yang terakhir yaitu di Desember, timnas putri akhirnya berlaga, mereka terjun ke Piala AFF 2024. Indonesia sukses ke final di Laos. Indonesia bermain akan berduel lawan Kamboja. Indonesia menang dengan skor 3-1. Untuk pertama kalinya timnas putri meraih prestasi. Selain itu Indonesia juga terjun di Piala Dunia FIFA eFootball. Indonesia juara di kategori konsol setelah di final mengalahkan Brasil. Itulah prestasi-prestasi timnas Indonesia di berbagai kategori. Dari informasi dari Berita Babelan, kritik dan saran langsung saja ke kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.